Selamat sore dan salam sejahtera semua. Perkenalkan, nama saya Tairiko dan nama tim saya adalah. Perkenalkan nama saya Krisdayanti. Perkenalkan, nama saya Nabila Delvani. Dan kami hari ini mewakili tim untuk mempresentasi sebuah proposal yang kami siapkan dengan pertimbangan dan riset. Proposal ini hadir sebagai solusi dari permasalahan yang kami amati secara langsung di lapangan, dan kami percaya ide ini memiliki potensi untuk memberikan dampak yang nyata dan berkelanjutan. Kami harap melalui pemaparan ini Ibu dapat melihat nilai dari gagasan kami bersama-sama wujudkan yang menjadi kenyataan. Di sini adalah proposal baik akhir semester kami, transformasi digital salon Barbie, pengembangan aplikasi untuk meningkatkan layanan dan pesan pelanggan. Kami langsung saja masuk ke tahap empatis. Tahap empatis yang langsung dibawakan oleh Ade. Baik. Pada sini saya akan menjelaskan pertama tentang tahapan empati, yang dimana tahap empati itu merupakan langkah awal dalam metode design thinking yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dari sisi pelanggan dan pemilik salon tersebut. Yang dimana kita juga bisa melihat kebiasaan dari mereka, harapan dan masalah pengguna secara mendalam. Dalam proyek ini juga kami melakukan pendekatan empati sampai define untuk dilakukan bertahap dengan memiliki dua tipe pengguna. Yang pertama itu pemilik salon sendiri dan pelanggan salon. Yang pertama itu kami melakukan riset pengguna. Riset itu dilakukan melalui kombinasi metode. Yang pertama kami melakukan wawancara. Saat kami melakukan wawancara kepada pemilik salon, yaitu salon Barbie, untuk memahami proses bisnis mereka, kendala dalam melayani pelanggan, serta harapan terhadap solusi digital di era sekarang. Yang kedua, kami melakukan observasi secara langsung. Kami mengunjungi salon dan mengamati proses pelayanannya, reservasinya, serta interaksi antara pelanggan dan staf salonnya. Setelah kami melakukan riset tersebut, kami menemukan hasil temuan utama. Yang pertama itu, sebagian besar pelanggan ingin bisa memesan layanan tanpa harus datang langsung atau telepon. Jadi mereka itu pengennya memesan secara langsung atau dari web gitu, kayak memesan tanpa harus datang langsung untuk observasi tempat. Yang kedua itu, pemilik mengalami kesulitan mengatur jadwal reservasi, terutama saat ramai. Saat kami turun lapangan, kami melihat ketika salon itu ramai, sulitnya untuk kayak terburu-buru itu nggak bisa, teman-teman. Jadi kita harus menunggu cukup waktu dengan beberapa waktu untuk kita bisa mengatur jadwal kita kepada kepada salon tersebut gitu. Yang ketiga itu tidak adanya sistem pencatatan pelanggan yang tersentralisasi. Jadi kayak kita datang ya udah gitu aja. Yang terakhir itu ada pelanggan tertarik dengan adanya promosi khusus yang mudah diakses. Jadi promosinya itu jarang diupdate gitu ya. Jadi kami mau buat sebuah digitalisasi yang dimana nanti di dalamnya itu ada berita terupdate tentang promosi khusus yang bisa menarik pelanggan agar menjadi pelanggan tetap kita gitu. Selanjutnya itu ada empathy map. Empathy map ini digunakan untuk memvisualisasikan hasil riset pengguna dibagi menjadi 4 bagian utama: sight, things, task, dan feels. Ini dari sisi pelanggan yang dimana mereka sering berkomentar, misalnya mereka mendengar kayak sering antri lama di salon, kadang kapsternya nggak ready. Ada things-nya, kalau ada sistem booking online pasti lebih enak. Itu pandangan dari pelanggan sendiri, teman-teman. Yang ketiga itu ada kayak menanyakan via WhatsApp, datang langsung tanpa booking. Jadi kalau di salon ini tuh kebanyakan itu kayak apa-apa dari sistem booking secara online gitu. Yang terakhir itu ada feels, yang mereka bingung harus pilih layanan apa, kadang merasa kecewa saat tidak dilayani cepat. Karena kan kalau kita misalnya nggak online, jadi kita harus naik dulu kan, kayak harganya berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa cara online sesuai dengan proyek kami yang ingin kalian buat, jadi kita tahu, pelanggan itu tahu kayak bisa mempersiapkan duit mereka untuk
pergi ke salon. Jadi uang mereka nggak ada yang namanya kekurangan saat melakukan transaksi. Selanjutnya empathy map dari pemilik salonnya sendiri. Itu sama, yaitu size, things, dan does, dan feel. Yang dimana pemilik salon sendiri menanyakan kayak pelanggan sering lupa saat jam booking tiba. Things-nya perlu sistem yang bisa bantu jadwal otomatis. Gas-nya mencatat manual di buku, dan feels-nya repot sering double booking, ingin lebih modern. Yang terakhir itu ada pain points, goals, dan kebutuhan pengguna. Pain points itu sebuah masalah yang terjadi, yang dimana tidak ada sistem reservasi yang praktis, promosi tidak tersampaikan secara luas, data pelanggan tersebar tidak terkelola, dan antrian tidak teratur. Selanjutnya ada goals, yaitu tujuan pengguna, yang dimana mudah memesan layanan dan memilih stylist, mendapat informasi promo dan jadwal buka, terakhir merasa eksklusif di layanan. Selanjutnya itu ada kebutuhan. Kebutuhan itu digunakan untuk aplikasi ringan, mudah digunakan, bisa digunakan via AP. Jadi nggak harus dipatokkan harus menggunakan laptop, apa segala macam, itu nggak, teman-teman. Selanjutnya itu tampilan yang feminim dan profesional. Jadi kami berencana melakukan desainnya itu secara feminim, ala-ala ya kayak sesuai style perempuan yang ada di salon gitulah. Selanjutnya itu ada sistem reminder atau reservasi. Jadi saat kita booking ada sistem reminder untuk pengingat jadwal booking supaya pelanggan sendiri tahu kapan mereka harus datang dan kapan mereka harus tiba untuk melakukan perawatan diri. Yang terakhir itu ada riwayat layanan pelanggan. Jadi pelanggan sendiri juga bisa melihat riwayat pembelian mereka atau riwayat booking mereka. Sekian dari saya. Baik, itulah dari tahap presentasi Kristiani, dan sekarang dilanjutkan oleh Nabila. Untuk Nabila, dipersilakan. Baik, untuk tahap selanjutnya itu ada identifikasi persona pengguna. Dalam tahap ini, kami membuat persona untuk memahami siapa pengguna utama dari aplikasi salon yang sedang dikembangkan. Persona ini tuh dibuat berdasarkan observasi dan data nyata dari lapangan agar solusi yang dirancang itu benar-benar dibutuhkan sesuai kebutuhan pengguna. Nah, persona pertama itu pemilik salon, Bu Rini Junianto dan Rini Junianti. Nah, mereka adalah pemilik salon dan Capster Salon, hanya menggunakan teknologinya itu hanya menggunakan HP Android, familiarnya itu seperti WhatsApp. Nah, tujuannya itu utamanya tuh agar pengelolaan reservasi lebih rapi dan bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Nah, kebutuhannya itu maka mereka membutuhkan sistem yang simpel, mudah digunakan, dan bisa memantau reservasi pelanggan tanpa ribet. Terus selanjutnya itu persona kedua pelanggan, ini dari POV-nya pelanggan itu Mira. Usianya itu 21 tahun, status atau pekerjaannya itu sebagai mahasiswa. Mira ini tuh aktif di media sosial dan terbiasa menggunakan smartphone, jadi dia termasuk mobile first user. Nah, jadi tujuannya itu adalah bisa melakukan booking dengan cepat, mengetahui promo baru, dan memilih layanan sesuai dengan mood. Kebutuhannya itu dia itu membutuhkan aplikasi yang dengan tampilan yang cantik, terus informatif dan cepat diakses. Selanjutnya itu ada analisis kompetitor. Jadi kami juga melakukan analisis terhadap beberapa aplikasi salon digital yang sudah ada untuk mengetahui kelebihan dan kekurangannya sebagai bahan pertimbangan dalam merancang aplikasi yang akan kami buat. Nah, di sini ada 3 nama aplikasinya itu. Yang pertama ada Zep Clinic, ada Salon Booking App, dan Google. Nah, dari Zep Clinic ini tuh kelebihannya itu profesional, lengkap, dan ada chat. Kekurangannya itu fokus pada klinik, kurang cocok untuk salon kecil. Yang kedua itu ada Salon Booking Apps. Nah, kelebihannya itu reservasi dan review pelanggan, ada reservasi dan ada review pelanggan.
Terus kekurangannya itu tampilannya baku dan kurang feminim. Nah, yang ketiga itu ada GoGlam. Nah, dia itu bisa home service dan banyak layanan, tapi kekurangannya itu tidak fokus ke salon tetap. Sekian dari Nabila, dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan saya. Define, mendefinisikan masalah. Tahap define merupakan tahap 2 dalam design thinking yang berfungsi untuk menyusun pernyataan masalah secara jelas berdasarkan atau empati. Pada fase ini, data-data yang diperoleh mewawancara, observasi, dan empati map diolah untuk mencari akar masalah core problem yang paling berpengaruh terhadap pengalaman pengguna. Ini menjadi dasar dalam menentukan arah solusi desain. Setelah proses empati selesai dilakukan, data hasil riset, wawancara, dan observasi pengguna dianalisis untuk menemukan akar masalah yang paling penting bagi dua persona utama, yaitu pemilik salon dan pelanggan. Definisi masalah jadi dasar dalam merancang solusi digital yang sesuai. A. Susunan problem statement. Hasil riset pada tahap empatis ini ditemukan berbagai kendala yang dihadapi oleh pengguna salon dan pelanggan tadi, yaitu di pemilik salon sendiri mengatur jadwal secara manual itu menyebabkan sering terjadi double booking, jadwal nabrak. Lalu tidak ada sistem notifikasi pengingat sehingga rawan terjadi pelanggaran jadwal. Nah, keterlambatan dari jadwal tersebut, ini contoh yang menjadi problem yang harus diselesaikan. Lalu kesulitan mengelola data pelanggan promosi layanan karena semua dilakukan manual via WhatsApp. Tidak ada pemrograman khusus yang untuk mengolah data-data dari pelanggan dan bookingnya. Lalu ingin tampilan aplikasi yang simple, tidak rumit, dan bisa dipantau lewat HP. Itu yang tidak terlalu rumit aplikasinya, user friendly. Lalu pelanggan salon sendiri, yang contohnya Mira sendiri, dia harus datang langsung atau menghubungi WhatsApp booking karena tidak praktis. Lalu kurang informasi lengkap tentang layanan, stylist, dan harga. Dia harus langsung datang ke tokonya. Lalu tidak ada promo digital yang menarik dan mudah diakses. Dan terakhir, ingin aplikasi yang cepat, feminim, modern, dan mudah dipakai. Lalu yang penting, sintesis masalah. Setelah diklasifikasikan, masalah pengguna diringkas dalam pemilik dan pelanggan salon Barbie mengalami kesulitan dalam proses reservasi, pencatatan pelanggan, dan akses promosi karena tidak adanya sistem digital yang sederhana dan menarik. Sistem manual ini yang digunakan menyebabkan pengalaman pelanggan tidak praktis dan manajemen operasional. Lalu masuk tahap formulasi How Make We atau HMW, merancang arah solusi. Setelah menemukan akar masalah, selanjutnya dibuat beberapa pertanyaan How Make We dan mengundang HMW ini bertujuan untuk merangsang ide-ide desain yang inovatif namun relevan dengan permasalahan utama yang dihadapi. Pertanyaan HMW ini dan arah solusinya ada pertanyaan yang kami sediakan, yaitu HMW ini membantu pemilik salon mengelola reservasi dengan lebih efisien. Solusinya yang kami hadirkan yaitu penerapan fitur kalender digital dengan reminder otomatis untuk jadwal pelanggan. Lalu yang kedua, HMW membuat pelanggan bisa pesan layanan salon tanpa harus datang atau telepon. Jadi untuk mempermudah sistem bookingan dari pelanggan. Solusinya, sistem bookingan yang bisa diakses melalui aplikasi mobile dengan pilihan layanan dan stylist. Dan bisa juga dengan pengaturan jadwal agar jadwal tersebut bisa di-setel tidak nabrak gitu. Jadi misalnya di booking jam 1, dia sudah tertera di situ jam 1 telah booking untuk pengguna aplikasi lain. Jadi dia bisa tahu mengakses dan membooking di jam berapa. Lalu HMW menyampaikan informasi promo dengan tampilan yang menarik dan akses. Khususnya halaman promo khusus dengan banner visual, sale diskon, dan tombol CTA atau call to action. Contohnya kita bisa menaruh promo harga, misalnya harga saat Natal atau harga saat
nanti calonnya apa. Lalu HMW menyederhanakan data pelanggan dan layanan. Solusinya itu dapat pelanggan menyimpan histori perawatan dan preferensi mereka. Jadi setelah pelanggan memesan bisa dibuat database khusus agar mereka bisa kembali memesan yang itu lagi tanpa harus membooking-nya dengan pengaturan dari awal. Lalu HMW menghadirkan UI UX yang feminim, simple dan sesuai karakter salon lokal. Solusinya desain muka visual dengan nuansa warna pink pastel, tipografi modern dan karena kita dengan woman serba pink. Dan terakhir kesimpulan dari tahap define ini. Tahap define dalam proyek dalam membantu menguraikan berbagai masalah karena dasar untuk mengembangkan solusi yang tepat. Dengan menyusun HMW, tim perancang UI UX memiliki arah eksplorasi ide yang lebih terfokus terhadap. Oke, baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau kurangan kata dari mohon maaf dan terima kasih.